Seorang aktivis lingkungan yang tengah berada di tengah kawasan hutan Sumatera menyampaikan pesan mendesak terkait kondisi ekologi yang semakin memprihatinkan. Dalam video yang diunggah melalui media sosial, ia menjelaskan langsung dari dalam hutan tentang cepatnya degradasi lingkungan, hilangnya tutupan pohon, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia maupun satwa liar. Dalam penyampaiannya, ia terlihat duduk di lantai hutan dikelilingi pepohonan yang tampak semakin menipis. Ia menekankan bahwa kerusakan ekosistem, baik akibat pembukaan lahan maupun aktivitas ilegal, telah memicu rentetan bencana alam di Sumatera beberapa waktu terakhir, mulai dari banjir bandang, longsor, hingga rusaknya habitat satwa endemik. Melalui video tersebut, ia mengajak masyarakat dan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan setelah bencana, tetapi memprioritaskan pencegahan melalui perlindungan hutan, pengawasan lahan, dan penghentian praktik perusakan alam yang selama ini dibiarkan berlangsung. Saya akan jujur, selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalawet, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, walaupun dapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan menteri yang sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan, perizinan kami tidak diperpanjang, dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh kementerian tentang konservasi. Gawat ya. Dari tengah hutan Sumatera, suara peringatan ini kembali disuarakan. Dalam video yang direkam langsung dari area yang semakin tergerus, seorang aktivis lingkungan menekankan bahwa kerusakan hutan bukan lagi isu kecil. Ini adalah ancaman nyata yang telah memicu bencana besar di sejumlah wilayah Sumatera. Banjir bandang, longsor, dan rusaknya habitat bukan kejadian acak, tetapi akibat dari hilangnya pohon yang selama ini menjadi penopang kehidupan. Ia menegaskan bahwa bencana alam bukan semata-mata musibah, tetapi konsekuensi dari ketidakpedulian manusia terhadap keseimbangan alam. Dalam rekamannya, ia menyerukan agar pemerintah memperketat pengawasan alih fungsi lahan, menghentikan pembukaan hutan yang tidak terkendali, dan memperkuat kebijakan konservasi. Kita akan lihat ke depan akan terjadi seperti apa. Apabila Yayasan Kalawet dibutuhkan, kami akan siap membantu kalau benar-benar ke arah yang kami rasa itu tepat untuk konservasi. Tapi kita harus juga ingat, kerusakan terjadi itu selama beberapa dekade. Dan tidak mungkin dalam 6 bulan, 1 tahun itu menyelesaikan semuanya. Kita juga harus berinvestasi dalam waktu. Yayasan Kalawet akan terus memberi saran, masukan kepada siapa saja yang mau dengar, mengingatkan pihak tertentu juga tentang pentingnya kita saat ini menjaga alam hutan tersisa untuk generasi-generasi mendatang. Saya rasa alam sudah cukup mengingatkan kita akhir-akhir ini. Video ini menjadi pengingat keras bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam satwa liar, tetapi juga masyarakat yang tinggal di bagian hilir sungai, yang akhirnya harus menanggung risiko bencana setiap tahun. Dari Suara Hutan Sumatera, pesan ini mengajak kita semua untuk bangkit, peduli, dan bertindak sebelum terlambat.
beliau bisa melihat dengan jelas dan kita juga bisa diskusi dengan dasar yang sangat jelas. Ini komunikasi sesuatu yang terserang juga pertama kali terjadi selama saya di Indonesia. Baru kali ini secara buka-bukaan antara empat mata bicara jujur situasi di lapangan dengan seorang menteri kehutanan untuk bahas bagaimana ke depannya. Tentu saja itu melahirkan di kami sedikit optimisme karena fungsi NGO memang harus berbuat nyata di lapangan seperti program kami dengan masyarakat di sini misalnya atau di Sumatera Barat, harus teriak tetapi tidak asal teriak dan tidak hanya teriak. Dari tengah hutan Sumatera, suara peringatan ini kembali disuarakan. Dalam video yang direkam langsung dari area yang semakin tergerus, seorang aktivis lingkungan menekankan bahwa kerusakan hutan bukan lagi isu kecil. Ini adalah ancaman nyata yang telah memicu bencana besar di sejumlah wilayah Sumatera. Ini bekas tambang tidak pernah ditutup. Batu bara, jadi danau. Jadi secara alaminya orang hutan hanya ada di sebelah sini Sungai Barito. Secara alaminya tidak pernah ada di sebelah kiri. Oke. Ini harus dipertahankan ya. Betul. Ini nanti bisa kita data ini dengan pesawat reklamasi, Iya. koordinatnya berapa, Betul. PPKH punya siapa. Mayoritas Pak di sini nggak direklamasi. Yang satu direklamasi tapi tidak ditanam, cuma ditutup begini karena batas dengan kawasan kami. Itu camp ranger-rangernya yang lakukan patroli. Oke. Di sini penuh orang hutan Pak. Tapi seperti yang Danau itu yang ini ya. danau itu yang punya masyarakat Oke, itu sungai itu ya. yang kita ceritain itu. Pesawat bisa turun di situ.